adalah sabil awal. Dia diartikan sebagai pengganti orang yang dihukum mati atau qisas, sedangkan al-asl adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi pelaku jinayah tersebut. Hukumatu al-adli yaitu sebagian harta yang tidak dapat diukur besar kecilnya karena harus ditetapkan oleh hakim. Adapun menurut umum, ulama fikih membagi jinayah itu menjadi 3 bagian. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama al-jinayatu ala an-nafsi, yang kedua al-jinayatu ala ma duna an-nafsi, dan ketiga al-jinayatu ala nafsun. Adapun pembunuhan menurut para ulama ketiga, yang pertama pembunuh yang disengaja, yang kedua itu pembunuh yang dapat dikatakan ada unsur kesengajaan, dan yang ketiga yaitu pembunuh yang tidak sengaja. Itu pertemuan di pertemuan pertama. Ini saya temukan di pertemuan ini, yaitu jinayah yang sengaja atau pembunuhan yang sengaja. Adapun menurut ulama yang satunya ada bunuh dengan Hanafiya. Menurut Hanafi memandang bahwa pembunuhan sengaja merupakan perbuatan hati yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh isi hati siapapun kecuali dengan hati si pemilik tersebut. Pembunuhan syibul al-amdi yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan selain membunuh, seperti memberi pelajaran kepada pelaku dengan benda yang biasanya dipakai untuk membunuh. Hukumannya bagi orang yang melakukan pembunuhan syibul al-amdi yaitu wajib membayar diyah mughaladzah. Adapun pembunuhan tanpa niat membunuh, contoh orang yang ingin menembak hewan akan tetapi peluru itu meleset dan mengenai orang sampai orang itu tewas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan jinayah di pertemuan ketiga. Jinayah di pertemuan ketiga ini yaitu tentang jinayah ala ma duna nafsi, yaitu tentang kejahatan pada selain nyawa. Apa saja? Yaitu ada 2 perkara. Yang pertama ada yang wajib qisas, dan yang kedua ada yang wajib bayar diyah. Adapun syarat-syarat orang yang wajib diqisas yaitu pelakunya disengaja, dan kedua pelakunya karena ada permusuhan. Dan tidak bisa disebut pembunuhan terhadap orang jika dan anak yang belum balik. Antara korban dan pelaku sama-sama sifatnya, harus sesuai dengan tempatnya, harus sesuai dengan manfaatnya. Adanya kemungkinan jika dilakukan qisas tersebut dilakukan tanpa menyiksa. Orang yang menegakkan hukum qisas tidak akan diqisas, dan juga seperti dokter yang sedang mengoperasi pasiennya. Adapun keadaan dan pelaku harus memiliki beberapa sifat. Yang pertama sama agamanya, dan kedua sama ukurannya. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hanabilah, apabila ada seseorang yang ingin melukai seorang dengan sengaja, maka wajib diqisas. Sekarang yaitu di pertemuan keempat tentang macam-macam jinayat tidak sampai menghilangkan nyawa, yaitu jinayah dengan memotong sampai putus, jinayah melukai, dan juga fungsi pada tubuh yang hilang. Yang pertama jinayah yaitu jinayat bil qat'i wal ibadah. Contoh itu kedua tangan dan kaki yang dipotong. Maka menurut Imam Hanafi Syafi'i, jika ada orang yang matanya berfungsi, maka yang dengan tetapi dia mencongkel mata orang tersebut, maka wajib diqisas sekalipun
tidak bisa melihat dan berjalan. Menurut Imam Hanabilah, hanya wajib membayar diah. Akan tetapi menurut sepakat para jumhur ulama, semua kondisi sama maka wajib dengan kisos, yaitu hidung. Jika memotong hidung bagian depannya maka wajib dikisos. Jika ada lubangnya tidak wajib. Menurut Imam Hanafi itu wajib dikisos dan harus sama persis. Dan daun telinga itu yang keduanya itu daun telinga. Kalau ada bagian tulangnya kata Imam Syafi'i maka wajib membayar diah. Lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu jinayah tentang pertama itu lisan. Jika lisan yang bisa bicara sama lisan yang tidak bisa atau bisu maka bisa dikisos, melainkan maka tidak bisa dikisos melainkan membayar diah. Dan yang kedua yaitu bibir. Jika bibir dipotong maka wajib dikisos. Terus gigi. Menurut jumhur ulama, jika ada seseorang yang mencabut atau mencongkel gigi orang lain, maka wajib dikisos. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak wajib dikisos jika gigi korbannya hancur, kecuali jika ada kemungkinan bisa disamakan. Terus yang selanjutnya itu payudara. Jika yang melakukan jinayatnya perempuan bisa dikisos, jika laki-laki tidak bisa dikisos. Terus lanjut lagi yaitu zakar. Zakar jika dipotong maka wajib dikisos. Terus rambut tidak bisa dikisos karena tidak mungkin sebelah mana yang harus dipotong. Terus tulang tidak bisa dikisos karena tidak akan sama-sama. Lanjut di pertemuan ke-6 ini yaitu ada tentang jinayah yang melukai. Apa itu jinayah yang melukai? Yaitu pertama tentang wajah dan kepala. Jika memang teknologi saat ini sangat memungkinkan merobek muka seseorang bisa disamakan, maka wajib kisos. Yang kedua yaitu luka di badan. Jika bagian di luar yang dilukainya maka bisa dikisos, namun jika bagian dalam maka tidak wajib dikisos. Di pertemuan ke-7 ini, jinayah yang rusaknya atau rusaknya anggota badan atau fungsinya manfaat anggota badan, maka Imam Hanafi dan Hanabilah sepakat yang bisa dikisos itu penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i cuma dua yang bisa dikisos, yaitu mata dan telinga. Adapun jinayat tidak disengaja, maka dia tidak wajib membayar diah atau dengan benda yang lain. Jika seseorang memotong tidak dengan sengaja, memotong anggota tubuh yang satu seperti hidung dan lain-lain, maka wajib bayar diah. Jika gigi dipotong maka wajib bayar diah per gigi 5 unta. Rambut itu tidak ada diah.